Halo Sobat Juara, agribisnis perikanan air tawar adalah salah satu konsentrasi keahlian yang ada di SMK Negeri Pertanian Terpadu Pekanbaru. Teaching Factory skema pengimbasan kali ini merujuk pada proyek pendederan ikan patin. Langkah pertama yang dilakukan adalah mensterilkan alat-alat yang akan digunakan seperti bak fiber, seser, baskom, dan lain sebagainya. Lalu, berikan perlakuan kepada air dengan melarutkan garam sebanyak 300 gram dan soda kue sebanyak 40 gram ke dalam baskom. Selanjutnya, mencampurkan bubuk akriflavin yang berfungsi untuk membunuh bakteri dan mikroorganisme. Pada saat pencampuran, harus dilakukan secara merata agar kualitas air tetap terjaga. Nah, bak yang telah berisi air setinggi 30 cm, dimasukkan garam, soda kue, dan akriflavin yang telah dilarutkan. Fungsi garam adalah untuk membunuh virus dan bakteri agar ikan tidak terkena penyakit. Dan fungsi soda kue adalah untuk menetralkan pH sehingga mendapatkan pH yang optimal. Agar pencampuran perlakuan dapat merata, aduk air bak secara perlahan. Setelah memberikan perlakuan, selanjutnya mengecek suhu dan pH air. Pengecekan suhu menggunakan alat termometer. Suhu yang optimal untuk ikan adalah 28-29 derajat Celcius. Dan untuk pengecekan pH menggunakan pH tetes. pH yang optimal adalah 6,5-8. Pengecekan kualitas air sangat penting untuk kelangsungan hidup ikan, sehingga ikan yang dihasilkan sehat dan berkualitas. Proses selanjutnya adalah kultur artemia. Air dimasukkan sebanyak 10 liter ke dalam galon, garam sebanyak 300 gram. Nah, fungsi garam adalah agar artemia dapat menetas dan hidup. Berikan soda kue secukupnya untuk menetralkan pH air agar tetap terjaga. Dan tidak lupa juga untuk memasukkan aerasi. Selanjutnya, masukkan bubuk artemia Supreme Plus ke dalam galon sebanyak 25 gram. Selanjutnya, proses memasukkan larva ke dalam bak. Proses ini adalah aklimatisasi. Tujuannya untuk menyesuaikan suhu dan pH. Hal ini dilakukan selama 15-30 menit. Setelah 15-30 menit, tebar larva ke dalam baskom dan masukkan air secara bertahap. Setelah itu, larva dapat ditebar ke bak fiber. Artemia sudah dikultur selama 24 jam, siap dipanen. Artemia dipanen menggunakan alat separator. Separator adalah magnet yang berfungsi untuk memisahkan cangkang dan artemia. Lakukan dengan perlahan dan perhatikan artemia yang lolos dari magnet. Artemia yang telah terpisah dengan cangkangnya, itulah yang akan diberikan kepada larva patin. Pemberian pakan dilakukan secara merata agar larva dapat tumbuh seragam. Pemberian pakan artemia ini dilakukan selama 3 hari dan dengan interval waktu selama 3 jam. Pada hari keempat, mulai diberikan cacing sutra. Prosesnya adalah cacing dicincang hingga halus dan diberikan perlakuan larutan air garam. Pemberian pakan cacing sutra diberikan selama lebih kurang 2 minggu dengan interval waktu selama 4 jam. Setelah seminggu, dilakukan proses penyiponan pada bak pendederan. Dilakukan 2 kali dalam sehari untuk membersihkan jasa-jasa renik atau sisa-sisa pakan. Setelah 3 minggu, dilakukan proses pergantian air pada bak. Dilakukan 2 kali dalam sehari, pagi dan sore. Dan pakan yang diberikan adalah pelet fenglinol dicampur dengan probiotik. Nah, fungsi dari probiotik adalah menambah nafsu makan ikan, dan ikan juga menjadi cepat kenyang. Proses ini juga bisa dibilang teknik pembibisan.
Setelah 1 bulan dilakukan grading atau sortir benih untuk menentukan ukuran tertentu, yaitu di atas 3/4 inci. Dengan cara mengambil ikan menggunakan seser dan dimasukkan ke dalam baskom. Setelah itu, ikan dimasukkan ke dalam alat sortir, sehingga ikan yang lolos adalah ikan yang berukuran 2/3 inci. Dilanjutkan proses penghitungan benih secara manual. Dalam satu baskom berisi sebanyak 2.000 benih ikan. Langkah selanjutnya adalah packing benih. Benih yang sudah berukuran 3/4 inci dimasukkan ke dalam plastik packing, lalu diberikan oksigen dan siap untuk didistribusikan ke konsumen atau pembudidaya ikan. Sekian video pembelajaran dari kami, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. SMK bisa, SMK hebat, SMK pertanian juara.